berharga bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmanita Vidyasari, dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Akan memaparkan terkait PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk mata kuliah Sistem Informasi Bank pada program studi D4 Keuangan dan Perbankan. Untuk mata kuliah Sistem Informasi Bank berada di semester 7 dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi dan sistem informasi yang diterapkan di perbankan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki pemahaman dan menguasai perkembangan sistem dan teknologi informasi terkini yang diterapkan di perbankan. Untuk materi kuliah Sistem Informasi Bank dimulai dari pengantar teknologi informasi perbankan, dilanjutkan materi penerapan ICT di perbankan, dilanjutkan kemudian tentang e-commerce, lalu teknologi sistem informasi perbankan, sistem informasi perbankan itu sendiri, serta berbagai macam aplikasi perbankan yang biasa disebut e-channel. Ini adalah materi sebelum UTS. Untuk materi kuliah setelah UTS, dimulai dengan materi sistem pembayaran non-tunai, lalu ada teknologi ATM dan teknologi Electronic Data Capture, e-banking dan mobile banking, dilanjutkan keamanan informasi perbankan, pengantar finansial teknologi, dan yang terakhir adalah tentang tren atau munculnya digital banking. Beberapa referensi yang digunakan adalah buku terkait sistem informasi perbankan, buku teknologi informasi dan e-commerce, sumber course tentang digital banking, lalu buku tentang ekosistem fintech Indonesia, serta sumber-sumber dari internet dan YouTube. Untuk komponen penilaian, mata kuliah ini tugas mengambil porsi 20%, harian 15%, UTS 30%, dan ujian akhir semester memiliki bobot 35%. Terdapat beberapa aturan untuk kelas sistem informasi bank ini, yaitu pertama, saya akan mengupload materi setiap minggunya di e-learning. Lalu mahasiswa dapat melakukan absen di e-learning pada 30 menit pertama pada saat dimulainya jam mata kuliah. Saat kelas online, jika memungkinkan silahkan mengaktifkan kamera. Dan saya melarang melakukan segala tindakan kecurangan dalam hal apapun saat ujian. Dan jika terjadi, maka saya akan memberikan sanksi berupa nilai akhir E untuk mata kuliah ini. Berikut adalah kontak data diri saya. Silahkan rekan-rekan mengkontak saya melalui email, nomor WhatsApp, ataupun bisa melihat segala materi melalui video YouTube. Untuk SAP Micro Teaching PDD UKT-PT, mata kuliah informasi bank adalah pertemuan ke-14, yaitu tentang bahan kajian keamanan informasi perbankan. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami dan bisa menerapkan cara-cara pengamanan informasi. Subkop bahasan adalah terdiri dari pertama, keamanan informasi itu sendiri, kedua tentang kontrol akses, ketiga tentang keamanan perangkat. Pada awal kegiatan pengajaran, dosen akan membuka perkuliahan dengan salam berdoa serta mengecek keadaan mahasiswa kepada e-learning. Mengingatkan kembali tentang materi pertemuan sebelumnya serta menjelaskan rencana pembelajaran pada pertemuan ke-14 ini. Selanjutnya, dosen akan menyampaikan materi tentang pentingnya keamanan informasi, dilanjutkan tentang materi akses kontrol serta keamanan perangkat. Mahasiswa dapat menyimak dan memberikan tanggapan serta tanya jawab dan merangkum hasil informasi yang telah dikumpulkan. Pada bagian akhir, dosen menyampaikan rangkuman materi, kemudian mengevaluasi ketercapaian pembelajaran serta memberikan tugas mandiri terkait materi. Terakhir, dosen juga akan menjelaskan tentang rencana pertemuan selanjutnya dan menutup perkuliahan dengan berdoa. Dosen menggunakan media dan alat berupa laptop, internet, dan proyektor. Untuk materi keamanan informasi perbankan, saya memberikan tugas mandiri yaitu berupa menjelaskan tentang 3 alur pengamanan informasi yang telah dilakukan dan akan dilakukan terhadap data pribadi, terutama untuk keamanan data, keamanan berkas, serta keamanan akses. Untuk penulisan tugas,
Saya akan memberikan format yaitu berupa ditulis pada sebuah file Word dan diberi tersendiri. Penjelasan setiap poin pertanyaan adalah terdiri dari minimal 100 kata, serta file diberi nama _tugas 4. Untuk rubrik penilaian, saya memberikan bobot 20% untuk format penulisan, 70% untuk isi materi yang harus dikerjakan, serta ketepatan waktu pengumpulan 10%. Tugas mandiri ini disubmit via e-learning maksimal tanggal 24 November 2021 sebelum jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Bank. Pada pertemuan ke-14 ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang keamanan informasi. Ada baiknya sebelum kita masuk ke dalam materi, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tidak lupa saya mengingat kepada rekan-rekan untuk selalu mengisi absen saat mata kuliah ini dimulai. Ya, saya sudah memberikan waktu 30 menit ya sebelum saat dimulainya mata kuliah ini. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi keamanan informasi yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu minggu lalu kita membahas tentang e-banking dan mobile banking. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mendapatkan materi ini adalah saya berharap mahasiswa memahami tentang pentingnya keamanan informasi dan menguasai cara-cara pengamanan informasi. Dengan kata lain, materi ini adalah tentang Information Security Awareness. Jadi, bermanfaat untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap keamanan informasi. Materi untuk hari ini terbagi dari 3 bagian, yaitu yang pertama tentang keamanan informasi, kedua tentang control access, dan yang ketiga adalah keamanan perangkat. Materi yang pertama, kita mulai keamanan informasi, dimulai dari definisi keamanan informasi sendiri, serta alasan kenapa kita harus mengamankan informasi. Saya mulai dengan berita terkini dari detik.com yang berjudul Hati-hati, pencuri data digital banyak sasar sektor keuangan. Nah, dengan adanya berita ini, kita terutama yang berada di sektor keuangan harus lebih berhati-hati lagi dalam menyimpan terutama user ID dan password, karena banyak terjadi pencurian data digital yang nantinya akan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita masuk ke definisi keamanan informasi. Kalau kita lihat, artinya adalah sekumpulan metodologi, praktek, ataupun proses yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi informasi atau data pribadi dari akses, penggunaan, penyalahgunaan, gangguan, ataupun modifikasi yang tidak sah. Nah, jadi keamanan informasi di sini adalah cara-cara ya bagaimana kita ikut andil atau peduli terhadap keamanan informasi baik data pribadi ataupun data yang nantinya akan kita pegang ataupun kita simpan sebagai pegawai pada salah satu perusahaan. Saya mulai dengan pertanyaan, mengapa kita harus peduli terhadap keamanan informasi? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa perasaan Anda jika data, misalnya data pribadi KTP misalnya digunakan untuk pendaftaran kartu kredit yang memang kalian tidak punya, ataupun digunakan untuk pembelanjaan game online yang tidak Anda lakukan? Tentu akan sangat marah ya, sangat marah dan takut nantinya akan tersebar luas data pribadi Anda dan digunakan lagi untuk penggunaan pembelanjaan lain-lainnya. Selanjutnya, di manakah biasanya kita menyimpan dan mengakses informasi? Kita lihat minggu lalu, e-banking dan mobile banking. Di mana kalian kira-kira mengakses informasi data rekening kalian melalui e-banking ataupun mobile banking? Pastinya dari gadget ya, dari gadget atau HP kalian. Lalu untuk e-banking kalian bisa buka melalui PC atau laptop. Selanjutnya kita juga bisa dapat menyimpan atau mengakses informasi dari
dokumen-dokumen ya. Jadi memang dari berkas-berkas kita baca atau dari kayak koran ya. Ataupun berkas-berkas yang ada dalam perusahaan atau berkas-berkas pribadi seperti KTP kita. Yang terakhir adalah kita juga bisa dapatkan informasi dari percakapan atau dari seseorang yang memang sumber dari informasi tersebut. Bayangkan sekarang Anda adalah bagian dari sebuah perusahaan. Anda bekerja pada sebuah lembaga keuangan atau kita bisa sebut bank misalnya. Kira-kira informasi apa saja yang kalian tangani atau kalian simpan, kalian pegang, atau kalian olah di dalam perusahaan tersebut? Ya, benar. Yang pertama adalah data nasabah atau data pelanggan. Apalagi, data apa lagi? Data informasi keuangan. Terakhir adalah data perusahaan kita. Nah, semuanya adalah data-data yang akan kita pegang atau kita simpan, kita olah saat kita bekerja dalam sebuah perusahaan apapun ya, terutama kita berada di sebuah bank. Jadi terjawab ya alasan mengapa kita harus peduli terhadap keamanan informasi. Nah, karena tadi informasi adalah aset penting sebuah perusahaan dan terutama perbankan ya. Data nasabah, data perusahaan, serta data informasi keuangan. Selain itu yang menjadi utama bisnis perbankan adalah kepercayaan dari nasabah ataupun pelanggan. Sehingga dengan adanya jaminan keamanan informasi data nasabah akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan kita. Yang terakhir adalah berhati-hatilah dalam membicarakan informasi perusahaan ya, baik secara lisan ataupun tertulis ya, terutama di media sosial ya. Bijaklah dalam penggunaan informasi di media sosial. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua yaitu tentang kontrol akses. Jadi pada bagian materi ini adalah kita akan membahas bagaimana atau cara-cara penggunaan akses yang kita miliki. Yang pertama adalah tentang akses pemakaian aplikasi. Ada banyak aplikasi yang selalu kita gunakan sehari-hari. Yang pertama seperti contohnya ojek online, aplikasi fintech, aplikasi e-commerce, aplikasi travel, lalu ada aplikasi komunikasi, dan yang terakhir adalah media sosial. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi ini, kita dituntut untuk membuat akun ya. Membuat akun dengan memasukkan user ID dan password. Nah, itu adalah data pribadi yang kalian miliki saat menggunakan aplikasi. Untuk user ID dan password, aplikasi yang kita gunakan adalah rahasia pribadi, sehingga ada baiknya untuk tidak diketahui oleh orang lain, hanya Anda sendiri yang tahu user ID dan password itu. Lalu, nah ini seringkali terjadi ya, kadang kita suka menuliskan user ID dan password dan kita tempel misalnya di depan laptop ataupun di PC kita. Terutama untuk aplikasi-aplikasi yang jarang kita buka sehingga lupa ya user dan passwordnya. Tapi untuk aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan itu kadang kita ingat ya. Lalu gunakan password yang unik ya saat membuat ID password, sebaiknya mudah diingat dan menggunakan simbol huruf besar huruf kecil. Nah, sudah banyak ya aplikasi yang menerapkan persyaratan seperti ini untuk melindungi tadi akses terhadap aplikasi milik orang lain. Dalam hal akses penyimpanan data, nah jangan lupa data tadi kita simpan atau kita akses melalui PC ataupun HP laptop. Nah, yang pertama adalah kita selalu mengunci HP laptop saat sedang tidak digunakan. Selain itu, kita tidak juga membagikan user ID dan password untuk membuka HP atau laptop kita. Jangan lupa untuk selalu melakukan backup data secara online ataupun offline. Lalu terakhir adalah menginstal antivirus untuk melindungi perangkat HP ataupun laptop yang kita gunakan untuk penyimpanan data. Untuk hal akses penyimpanan berkas, pastikan selalu menyimpan berkas penting ke dalam lemari. Nah, ini sering terjadi saat kita meninggalkan meja di kantor kita masih ada taruh berkas penting di atas mejanya. Jadi kita harus pastikan sebelum kita meninggalkan meja, baik di waktu istirahat ataupun di jam pulang, kita sudah menyimpan berkas tersebut ke dalam lemari. Dan tidak lupa mengunci lemari penyimpanan berkas tersebut dan menyimpan kuncinya di tempat rahasia atau hanya tempat yang kita ketahui.
Nah, kalaupun kita harus berbagi tempat penyimpanan, sebaiknya tetap memiliki loker atau laci sendiri yang terkunci untuk penyimpanan berkas penting tersebut. Materi terakhir tentang keamanan perangkat. Apa saja resiko atau bahaya yang akan terjadi pada perangkat kita, serta bagaimana cara kita mengamankan perangkat yang selalu kita gunakan. Perangkat yang pertama yaitu adalah removable media, yaitu flash disk, hard disk eksternal ya. Nah, removable media ini adalah menjadi sarana penyebaran virus yang dapat merusak dan mencuri data yang tersimpan pada perangkat PC dan desktop. Karena sifatnya yang removable ini dapat berpindah-pindah perangkat sehingga menjadikan sarana penyebaran virus yang cukup berbahaya. Nah, untuk melindunginya adalah pastikan bahwa kita sudah melalui proses pemeriksaan antivirus di setiap removable media yang kita plug-in ke dalam PC atau laptop kita. Selanjutnya, perangkat perusahaan. Nah, kadang kita sebagai bagian dari perusahaan diberikan fasilitas berupa perangkat perusahaan untuk melakukan tugas-tugas kita. Nah, bisa berupa laptop ataupun komputer PC di meja ataupun berupa gadget. Nah, perangkat perusahaan tersebut disediakan bertujuan untuk membantu kita dalam mengerjakan hal-hal yang terkait dengan perusahaan. Nah, untuk itu hindarilah penyimpanan berkas pribadi ke dalam perangkat tersebut, ya. Karena dengan menyimpan berkas pribadi itu akan membebani penyimpanan data pada perangkat tersebut. Dan itu juga jika kita menambah berkas pribadi ke dalamnya akan membawa potensi virus ke dalam perangkat perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk perangkat lunak, yaitu software atau aplikasi. Nah, selalu kita gunakan software berlisensi atau yang dibeli resmi ya. Biasanya memang perusahaan sudah menyediakan atau bekerja sama dengan penyedia software untuk melakukan penginstalan terhadap perangkat di perusahaannya. Nah, beberapa risiko yang dapat terjadi jika kita menggunakan aplikasi bajakan ya istilahnya kalau tidak berlisensi itu, yaitu yang pertama adalah kita tidak dapat memasang keamanannya, serta bisa dapat terjadi pencurian informasi, dan apalagi informasi yang kita pegang adalah bersifat rahasia, yaitu data nasabah dan data perusahaan ya. Yang terakhir adalah akan memberikan kemungkinan untuk dituntut secara hukum. Fasilitas email ya. Setiap orang sekarang sudah memiliki email dan di slide sebelumnya kita sudah harus berhati-hati terhadap akun user ID dan password email yang kita miliki ya. Harus kita jaga kerahasiaannya. Nah, saat membuka kita juga perlu memperhatikan isi dari email tersebut. Pastikan kita tahu sumber pengirimnya dan hati-hati dalam membuka lampiran pada email tersebut. Selanjutnya, kita juga harus berhati-hati untuk mengklik link yang dikirimkan melalui email. Pastikan Anda sudah membaca perintahnya dengan jelas. Nah, kesemuanya itu akan memberikan potensi penyebaran virus yang membahayakan dari email tersebut. Terkait pengamanan perangkat lunak, kita membutuhkan antivirus. Nah, biasanya juga perusahaan besar sudah memiliki kerjasama dengan vendor penyedia antivirus. Jadi, pastikan perangkat perusahaan yang kita gunakan sudah terinstall antivirus yang sesuai standar perusahaan. Tidak lupa kita juga selalu mengupdate antivirus tersebut. Dengan selalu mengupdate antivirus, kita akan mencegah timbulnya infeksi virus-virus utama yang virus-virus baru ya, yang dapat masuk ke dalam perangkat kita dan bisa menghilangkan informasi penting dan berharga bagi perusahaan.
Marilah kita simak video berikut ini yang juga merupakan rangkuman dari materi keamanan informasi kita hari ini. The purpose of security awareness training is to make all employees aware of information security policies, help us deal with problems when they arise, and to meet our compliance training requirements. We can have all the systems and technical controls in the world, but if we, as human beings, fail to follow our policies and security practices, then the whole system breaks down. So first, what's the risk? What's the big deal? Well, there's a monetary risk. Your company could be fined if you're not found compliant with the laws in place. There's also a legal risk if an employee violates the law, knowingly or unknowingly, and that risk extends to both the company and the individual. Most importantly, though, there's a risk of damaging the company's reputation. You've seen it plenty of times, where very big companies end up in the news due to data breaches, and you don't want that to happen. There are a number of technology-related reasons for data breaches, such as new viruses or malware, but the overwhelming number of data breaches are caused by human error and carelessness. A sensitive document is left out in the open, a computer is left unattended for a few minutes without password protection, sensitive information is sent over unencrypted email without a password. Another cause of breach is social engineering. Techniques can be as simple as calling a company office, claiming to be from another company location, and asking for protected information. It's surprising how often this works. Let's discuss some specific actions you can take. 1. Update your antivirus and anti-malware software. 2. Don't install unapproved software. 3. Keep your computer's operating system current by installing updates when you are notified of them. 4. Log off or lock your computer screen when not in use, and make sure to use a password-protected screensaver. 5. Physically lock up documents that contain sensitive information when not in use. 6. Adopt a clear screen, clear desk approach to your work. 7. Never write your passwords down. A password written on the sticky note on your monitor is the same as not having a password at all. And 8. Never open email attachments that come from people you don't know. The key is to make security a habit and to report suspicious or potential security issues to your local information security officer. Work on making security a habit and help protect all of your company's data, resources, and reputation. That's all for this video. Thanks for watching. Terakhir, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya terkait materi hari ini, yaitu keamanan informasi. Tidak ada yang bertanya? Ya, sebenarnya masih banyak ya cara-cara kita untuk melindungi informasi yang kita miliki. Nah, untuk itu saya meminta memberikan tugas mandiri kepada rekan-rekan semua menjelaskan tentang 3 alur pengamanan informasi yang telah atau pernah Anda lakukan ya, dan akan dilakukan ke depannya terhadap data pribadi. Misalnya untuk keamanan data, keamanan berkas pribadi, serta keamanan akses akun pribadi. Selanjutnya untuk format penulisan, Anda diminta untuk menulis pada sebuah file Word yang sudah diberi identitas, dan penjelasan setiap poin pertanyaan terdiri dari minimal 100 kata. Selanjutnya file disimpan dengan format nama _ tugas 4, karena ini adalah tugas mandiri yang keempat. Untuk rubrik penilaian, saya memberikan format penulisan 20%, isi materi yang harus dikerjakan 70%, serta ketepatan waktu pengumpulan 10%. Nah, tugas disubmit melalui link e-learning maksimal tanggal 24 November sebelum jam 12 malam. Ada yang tahu materi pertemuan kita selanjutnya? Minggu depan kita akan membahas tentang fintech, yaitu finansial teknologi yang sangat berkembang pesat di dunia dan di Indonesia saat ini. Dan tentu saja fintech ini sangat berkaitan dengan dunia perbankan, sehingga akan menjadi topik menarik yang akan kita bahas minggu depan. Baiklah, saya akhiri untuk pertemuan kita minggu ini. Semoga semua informasi tentang keamanan informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan information security awareness ya untuk diri kita ataupun nantinya saat kita menjadi atau bekerja pada sebuah perusahaan. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.